Jadi sekali lagi betul, mulailah dengan kesempatan, ada suasana yang bagus hari-hari ini, ada problem politik yang nggak selesai, ada masalah ketidakadilan, segala hal yang buruk di Indonesia memang harus terjadi. Jadi untuk sesi berikutnya mungkin kita langsung sesi tanya jawab dengan para audiens. Cuman sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, saya mohon izin mengingatkan bahwasanya kepada Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya bisa angkat tangan, sebutkan identitasnya lalu pertanyaannya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat untuk pertanyaannya agar bisa langsung ke poinnya aja tuh, langsung ke intinya aja untuk efisiensi waktu mungkin ya. Oke, untuk sesi pertama saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, saya mau yang di sebelah deret kiri saya nih, yang di depan, yang berkacamata nih Bang. Saya, ya oleh panitia tolong dibantu mikrofonnya. Oke, berikutnya kita ke sebelah kanan yang di belakang, Bung yang berbaju biru. Sama saya mau yang terakhir ketiga ini perempuan. Ibu, iya maaf Ibu tidak terlihat. Ya untuk Ibu nanti panitia tolong dibantu pertanyaannya. Eh, oke, kita sudah ada 3 penanya, dimulai dari penanya yang pertama aja, langsung aja. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa. hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, Bang Rocky, saya Fajar Mursalin, Ketua Cabang IMM Bukit Tinggi. Jadi ingin menanyakan, dalam buku Nada Republik karya Tan Malaka, itu sehingga disebut Bapak Republik Indonesia, sehingga menginspirasi Pak Bung Karno dan Bung Hatta menuju Indonesia baru. Pertanyaan saya adalah, ketika Indonesia yang sekarang tidak bebasnya kita berpikir, tidak bebasnya kita berpendapat, sehingga menjadi merasa tidak jauh beda kita seperti masa kolonialisme. Kan tujuan buku itu diciptakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kalau di Indonesia sekarang kita dilarang bebas berpikir, kita akan melahirkan Indonesia yang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab aja Bang Ro. oke, langsung aja nggak apa-apa. Oke, betul. Kita akhirnya mencari cara untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Dan Tan Malaka salah satu cara untuk memungkinkan kita berpikir rasional, dialektik sekaligus historis. Nah itu bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika Logika. Satu waktu saya hiking ke Vietnam, tiba di Museum Ho Chi Minh di Hanoi itu. Saya masuk ke museum itu, ada pojok Tan Malaka. Ada gambar dia. Kalau saya baca beberapa artikel, saya menemukan bahwa Tan Malaka pernah berdebat dengan tokoh sosialis Itali yang kalian suka sekarang, namanya itu Antonio Gramsci, yang menulis buku Prisoner Notebook, catatan dari penjara. Dia di penjara karena mau mendongkel fasisme Italia pada waktu itu. Seorang tokoh sosialis itu, yang pikirannya sangat filosofis itu. Jadi bayangkan, Tan Malaka udah beredar di Eropa dengan pikiran-pikiran kritis dia, ingin mempengaruhi politik Eropa pada waktu itu dengan bertengkar tentang kondisi ideologi dunia tuh. Pertengkaran sampai ke tingkat ideologi, bukan sekedar pasal-pasal hukum black letter of law, pasal mati hukum. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini pernah masuk dalam perdebatan duel argumen di luar negeri. Muhammad Hatta jadi wakil pemuda di dalam sidang-sidang sosialis youth, pemuda sosialis dunia. Jadi bagi kita sebetulnya Indonesia baru itu yang kita inginkan sebetulnya ada akar sejarahnya, ada genealogi di dalam pergerakan nasional kita.
Nah, kebangsaan kita dimulai dengan upaya untuk membentuk pikiran, menghasilkan pikiran. Itu juga yang dipilih akhirnya jauh sebelum 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Seorang anak muda memilih untuk mendirikan Muhammadiyah. Kan itu yang terjadi kan. Seandainya Ahmad Dahlan memilih untuk mendirikan partai politik pada waktu itu, mungkin dia udah pakai rompi kuning hari ini. Rompi orange hari ini. Tapi beliau merasa bahwa urusan politik itu sekedar investasi setelah urusan pengetahuan, setelah akal kita dibuat sehat. Ahmad Dahlan memilih mendirikan institusi pendidikan untuk menghasilkan pikiran. Dan itu yang kita tahu dari sejarah. Yang sekarang tidak kita miliki itu. Berapa banyak sekarang mereka bergelar guru besar, tapi disertasinya adalah plagiasi. Saya tahu banyak. Jadi saya anggap, ya dia guru besar, tapi otaknya kecil. Kan itu yang terjadi pada kita. Semacam paradoks bahwa negeri ini pernah dipimpin, diasuh oleh pikiran-pikiran bermutu, tapi kemudian tenggelam karena feodalisme, karena arogansi, karena dinasti. Jadi betul tadi bahwa kita harus dirikan kembali cita-cita tentang Indonesia baru. Dan IMM harusnya memulai dengan prinsip yang sama. IMM, saya bagian dari IMM. Ikatan Manusia Merdeka. Itu akad dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi sekali lagi betul, mulailah dengan kesempatan, ada suasana yang bagus hari-hari ini, ada problem politik yang nggak selesai, ada masalah ketidakadilan, segala hal yang buruk di Indonesia memang harus terjadi. Jadi kalau orang tanya, Pak Rocky, Bang Rocky menyesal nggak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Saya bilang saya bergembira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi karena pembusukan makin lengkap kan dasarnya kan. Percepatan pembusukan itu, dekomposisi itu, political decay makin cepat. Tadi yang busuk cuma daun, yang namanya Baman Usman. Lalu cabangnya mulai membusuk tuh. Nah sekarang yang membusuk adalah akarnya, karena Mahkamah Konstitusi membatalkan ide kompetisi sehat demi seseorang yang disodorkan oleh presiden. Jadi bagus betul, kan temanya pohon yang lapuk itu memang harus tumbang supaya ada bibit baru muncul. Setiap pohon yang tumbang, dia akan merusak pohon yang lain memang. Tetapi dengan cara itu sinar matahari bisa menembus kegelapan hutan dan mulai memberi nutrisi pada bibit-bibit baru. Jadi percayalah bahwa pohon yang tumbang akan dihidupkan kembali bibit-bibitnya oleh sinar sang surya. Oke, terima kasih Bu.